pas aku lagi lihat ke kamar kosong itu, ada pocong berdiri. Itu pocong benar-benar persis banget sama jenazah mama aku saat dimasukin ke liang. Semuanya full kain kafan. Wajahnya juga benar-benar ketutup kain kafan. Makin gemeteran aku di situ. Anjing! Saya kaget banget karena baru lihat makhluk kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil baca syahadat dan ayat kursi. Mau meninggal gara-gara makhluk itu silakan. Mau diterkam juga silakan. Udah pasrah banget. Pas bangun ternyata banyak orang yang ngejenguk saya. Kata mama, saya udah pingsan selama 3 hari. Nah loh, Wah anjir. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 672. Yes sir. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Sehat selalu semuanya, dilancarkan rezekinya ya. Gimana puasanya? Lancar ya? Lancar harus. Semoga lancar-lancar ditemenin sama PMK di waktu sahur maupun berbuka. Tanggal 7 kita buka bersama. Tanggal 7 Maret 2026, jangan lupa datang ke Ngabuburor di Sundown Market di Senayan. Itu dia, Ya. betul, Sundown Market. Yes sir. Jangan lupa janjian sama teman keluarga yang lain dan kita ketemu pokoknya di sana. Terus buat yang mau jadi narasumber di PMK, nggak perlu bingung, nggak perlu ragu, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Oke, Go, langsung kita baca cerita yes. yoi, cerita pertama di episode ini. Scene-nya tuh kayak sebuah film horor paling terkenal ya. Itu dia. Kita coba baca dulu deh. Hmm. Halo keluarga Kliwon. Oi, ada lagi tuh. Ada terus panggilan kita. Aku gak tahu mau ngasih judul apa. Aku cuma ingin berbagi pengalaman yang gak akan bisa aku lupain. Panggil aja namaku Iva di sini. Halo semua. Saat ini usiaku 20 tahun. Aku ingin berbagi pengalaman yang buat aku benar-benar gak masuk akal dan bakal terus aku ingat. Jadi ini cerita aku saat aku duduk di bangku SD kelas 3. Aku tinggal di Banten. Waktu itu mamah kandung aku lagi sakit-sakitan karena kanker rahim. Jadi aku dan abang aku pindah sementara untuk diurus sama kakek dan nenek. Karena mamah dan papa harus stay di Jakarta, tepatnya di rumah sakit Cipto. Emang sih gak sampai benar-benar menetap di Jakarta, tapi lumayan lama banget dan jarang banget pulang ke Banten. Setahun pulang tuh bisa dihitung jari, entah 2 atau 3 kali. Selama aku dan abang aku tinggal di rumah nenek, rumah aku itu kosong. Benar-benar kosong. Paling sesekali dicek, tapi jarang banget. Singkat cerita, mama aku meninggal dunia di rumah sakit Cipto pada hari Sabtu. Saat memandikan jenazah, aku disuruh menyiram jenazah mama aku. Aku lakuin dong walaupun tangan aku gemeteran ketakutan. Nah, terus waktu mama aku mau ditutup kain kafan, aku disuruh cium kening untuk terakhir kali. Aku gak mau karena benar-benar takut, tapi dipaksa. Ya udah, aku nurut nyium sambil gemeter juga. Waktu di pemakaman, mulai dari pemasukan jenazah ke liang sampai tali kafan dilepas, aku benar-benar memperhatikan dengan fokus gimana bentukannya. Singkatnya, setelah selesai pemakaman, keluarga yang ditinggalkan disuruh cuci muka pakai air yang disediakan. Katanya sih biar gak keingat sama almarhumah. Keluarga aku yang lain pada cuci muka, tapi aku malah gak mau. Karena aku mikir, untuk apa sih? Besoknya, hari Senin, aku sama papa sepakat mau pindah lagi ke rumah lama. Nah, waktu aku pulang sekolah, aku lihat papa aku tuh masih bersihin halaman rumah lama kami. Aku udah kangen banget sama rumah itu. Jadi aku langsung masuk sekalian mau minum.
Rumah sepi banget karena papa aku di depan, abang aku masih sekolah. Waktu aku masuk ke rumah, aku jalan pelan sambil lihat-lihat. Pas aku lewatin kamar mama, pintunya kebuka lebar. Aku refleks berhenti dan lihat ke kamar. Ternyata kamarnya udah bersih dan selimut kesayangannya udah rapi di kasur. Nah, aku keluar mau ke dapur. Dan waktu aku udah keluar 1-2 langkah dari kamar itu, tiba-tiba ada yang manggil. "Nong, ambilin mamah minum." FYI, aku dipanggil Nong di keluarga. Katanya artinya tuh adik. Habis dengar itu, aku tiba-tiba berhenti dan refleks lihat ke kamar mama. Ternyata beneran ada mamah aku lagi tiduran sambil pakai selimutnya. Bener-bener mamah aku, jelas banget. Dan pas kebetulan aku juga mau ke dapur ambil minum. Demi apapun aku gemeteran, tapi aku langsung jalan ke dapur. Baru beberapa langkah, di depan kamar kosong yang benar-benar gak pernah ditempatin, gak ada lampunya juga, pintunya pun belum terpasang. Aku parno dong, celingak-celinguk. Pas aku lagi lihat ke kamar kosong itu, ada pocong berdiri. Itu pocong benar-benar persis banget sama jenazah mama aku saat dimasukin ke liang. Semuanya full kain kafan. Wajahnya juga benar-benar ketutup kain kafan. Makin gemeteran aku di situ. Tapi aku tetap jalan ke dapur yang udah di depan mata karena aku aus banget. Waktu aku udah ambil gelas dan mau ke arah dispenser, aku benar-benar udah gak kuat iman. Takut banget. Langsung aku taruh gelas itu dan lari kecil ke arah luar. Sialnya, mau keluar pasti harus ngelewatin kamar itu lagi. Waktu lagi lari kecil dan lewatin kamar kosong itu, tiba-tiba pocongnya udah ada di depan kamar, yang awalnya ada di dalam kamar. Kaget dong. Refleks berhenti, benar-benar gak bisa gerak. Udah pengen nangis aja tuh di situ. Tapi suara gak bisa keluar. Aku merem bentar aja sambil tarik napas, baru bisa gerak. Langsung lari ke papa aku yang ada di halaman luar dan aku ceritain semuanya. Abang aku juga pernah didatengin sama mama aku pas sakit. Sampai abang aku nangis kejer waktu itu. Abang aku cerita katanya dia diceramahin sama mama aku. FYI, abang aku itu nakal banget, gak nurut orangnya. Dan tiba-tiba saat aku melihat, astagfirullahaladzim, pocongnya Nggak kaget lagi Decil anjing. Goblok, tolong, gak kaget ya. Nggak kaget sih. Keren nggak kaget sih tumben. Yang kaget waktu itu gue di situ pakai kopiah le, sama pakai sarung gitu. Decil kaget. Loncat le. Goblok. Siang-siang. Enggak, lagi syutingin Nisa sama Vina. Lampunya gue matiin di luar, plak. Dia syuting di sini, lampunya gue gini, pakai kopi, pakai sarung gitu. Kacamata gue lepas. Masya Allah. Aduh, lucu anjing. Udah habis kok ceritanya. Sekian ceritaku bang. Maaf kalau kepanjangan, acak-acakan atau masih ada typo. Sukses selalu PMK. Amin. Terima kasih Iva Sativa. Bukan ya? Siapa sih namanya? Iva doang. Oh, Iva doang. Waduh, ini seperti ceritanya seperti scene film Susana ya. Mama jadi pocong. Salah. Enggak. Apa sih? Mama pocongan. Salah. Mama minta pocong. Pocong bapak. Goblok.
Pocong papa mana lah? Apa sih dialognya tuh film itu? Papa pulang, mama cepat jadi pulang, setan. Pak. Mama jadi mama setan. jadi setan. Itu. Iya. Papa nyariin pocong papa. Iya, nggak ada pocong papa. Papa nggak ada pocong, jenglot mau. Ada kukunya. Sampai gondrong. Gondrong sih bener. Betaring. Mau. Wah, jenglot papa keluar. Gak gitu. Oke. Lah, kalau papanya melihara jenglot gimana? Ma pulang jenglot papa kelayapan. Dialognya gimana sih? Jenglotnya bener kelayapan gila. Ma pulang, jenglot papa keluar. Maksudnya bagaimana sih? Halo. Maksudnya bagaimana itu? Maya langsung video call. Halo. Maksudnya gimana keluar tuh gimana? Muncul. Gimana? Jenglot papa gimana? Keluar tuh palanya doang atau gimana? Aduh. Jenglot papa muncul. Lah, Halo. halo. Maksudnya gimana? Coba dulu yang jelas. Halo. Hei. Goblok. Aduh, orang Bumi Ayu banget itu pas itu. Aduh. Sambil nyetir tuh mamanya ya. Halo. Sambil nganter call. Lu blow on banget. Iya. Tapi kira-kira bapaknya melihat penampakan dari almarhumah nggak ya? Nggak Kan tahu. dia ditampakin tuh Iva. Kakaknya juga diceramain. Tai banget. Ceramain pocong. Diceramain roh. Mana ini lagi katanya, FYI abang aku itu nakal banget, nggak nurut orangnya. Kalau standar lu cuma nggak nurut, kita semua nakal dong. Nama Iva. Aduh. Mas. Hmm. Oh, mama gitu kan ya. Duduk. Tiba-tiba galak. Langsung dibentak. Duduk. Mama bilang duduk. Duduk. Aduh. Itu ya tadi cerita Iva ya. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Selamat malam Mas Bimo dan Bang Danu. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. FYI aja nih Bang, saya pendengar setia PMK. Udah denger dari episode 1. Bahkan tiap mau tidur saya harus denger PMK dulu supaya bisa tidur. Kelas. Izinkan saya menceritakan kejadian mistis yang sangat menyeramkan. Aneh tapi nyata. Dan mungkin ini akan sedikit panjang ceritanya. Sebelumnya nama orang yang ada di cerita ini sudah disensor ya. Jadi saya kuliah di salah satu universitas yang ada di daerah Kuningan, Jawa Barat. Saya sebenarnya orang Cirebon, tapi kuliah di Kuningan biar jauh dari rumah aja. Sebelumnya saya kuliah itu ngekos. Nih sebelum pandemi ya. Nah pas pandemi stop ngekos sampai sekarang. Jadi sekarang pulang pergi kalau ke kampus. Langsung masuk ke ceritanya nih. Saya lupa tanggal berapa kejadiannya, tapi seingat saya waktu itu hari Kamis. Waktu itu saya dan sahabat saya, sebut aja Jarwo, kita pulang. Bawa motor masing-masing, pulang dari kampus jam 5:30 sore. Di perjalanan pulang ke Cirebon, saya dan Jarwo berhenti dulu di salah satu pom bensin yang ada di Kuningan. Kami istirahat dulu di pom bensin karena hari itu Jarwo sedang puasa Kamis. Jadi dia membatalkan puasanya terlebih dahulu. Kebetulan di pom bensin tuh ada Alfamart. Jadi saya dan Jarwo belanja minum dan juga roti. Sehabis belanja, kami duduk sebentar sambil ngobrol. Nah, pas lagi ngobrol, Jarwo tiba-tiba bilang, Pak, leher aku rasanya berat. Terus tahu nggak? Tadi di WC kampus kayak ada yang ngobrol, tapi nggak ada orang atau wujudnya.
Terus sekarang tiba-tiba perasaan aku gak enak. Perasaannya tuh gak tentu, kayak was-was gitu. Jarwo ini memang sahabat saya yang kalau ada apa-apa tuh cerita ke saya. Dan dia itu orangnya penakut. Penakut banget. Beda sama saya yang cenderung skeptis dengan hal-hal gaib. Sebenarnya bukan skeptis sih, lebih ke menghargai aja. Saya tahu di dunia ini ada alam gaib dan jin juga. Jadi ya udah, cukup mempercayai saja, nggak perlu takut. Lanjutlah, terus saya jawab. Ya udah tuh, yuk selesain makannya, terus kita sholat maghrib. Singkat cerita, sholat, wirid, ngaji yasin selesai. Kita lanjut pulang ke Cirebon. Pas mau berangkat, saya biasa nyetir sambil denger lagu. Saya lihat waktu sudah menunjukkan jam 7 kurang 10. Jadi ya udahlah, terabas aja. Di jalan aman-aman aja. Terus saya ambil masuk ke jalan Museum Linggarjati. Nah, kejadiannya dimulai nih. Saya di depan, Jarwo di sebelah kiri. Pas sudah melewati Museum Linggarjati dan mau masuk ke daerah Ciberem, suasana benar-benar gelap. Karena kiri kanan hutan dan penerangan cuma dari lampu motor kita aja. Pas mau masuk ke daerah Ciberem, di depan tiba-tiba ada mobil Avanza Silver. Dari jauh udah diklaksonin sama kita karena kita buru-buru mau pulang. Nah, pas udah deket, itu mobil kok di atasnya kayak ada makhluk gitu. Bentukannya seperti kuntilanak, tapi cowok. Bajunya putih, mukanya hancur, mulutnya bertaring, matanya merah, ada ekornya, dan badannya hitam. Full hitam semua badannya. Makhluk itu jongkok dan kayak mau ngebuka mobil tersebut. Tangannya tuh kukunya panjang banget. Pas sudah dekat dan kesorot lampu motor saya dan Jarwo, anjing! Saya kaget banget karena baru lihat makhluk kayak gitu. Saya refleks bilang tuh, "Wo, awas wo, di atas mobil itu ada kuntilanak Morbius." Jarwo langsung ngerem dan hampir oleng. Sedangkan saya tetap jos, ngegas. Kok tetap jos? Saya bilang lagi ke Jarwo, "Wah, udah gas aja, gak apa-apa, jangan takut, ada saya." Anjas. Pas saya mau nyalip mobil itu dan sudah sejajar, makhluk ini ngeliatin saya. Bahkan sampai ngebalik badan. Wah, itu mukanya bener-bener hancur. Terus dia ngejulur lidahnya panjang banget, kayak Venom. Saya bodo amat tuh waktu itu. Mau meninggal gara-gara makhluk itu, silakan. Mau diterkam juga silakan. Udah pasrah banget. Tujuan saya cuma satu, berhentiin mobil itu. Saya teriak, "Pak, berhenti dulu pak, urgen." Pas saya lagi teriak-teriak ke sopirnya, tiba-tiba makhluk jelek itu loncat ke motor saya dan pergi ke hutan. Saya masih ngelaksonin mobil itu. Dan alhamdulillah yang punya mobil nurut terus berhenti. Nah, di situ bapaknya nanya, "Kamu tuh kenapa nak? Menghentikan saya seperti itu kan bahaya buat saya, buat kamu juga." Terus saya jawab, "Bukan seperti itu pak, mohon maaf sebelumnya. Bukannya saya kurang sopan. Tapi tadi saya melihat di atas mobil bapak itu ada makhluk gaib yang ingin mencelakakan bapak. Mohon maaf sekali, ini bukan untuk menakut-nakuti. Kalau bapak kurang percaya, silakan tanyakan ke teman saya." Abis itu tiba-tiba bapaknya meluk saya dan bilang terima kasih karena sudah menyelamatkan dia dari makhluk kiriman orang yang iri sama usahanya. Bapaknya ini satu keluarga, istri, anak, cucunya lagi kumpul semua dan mau berangkat ke Jakarta. Singkat cerita, habis itu kita pamit buat ngelanjutin perjalanan. Tapi ternyata teror belum selesai sampai di situ. Pas di jalan, tiba-tiba di samping saya seperti ada suara mbak kuntilanak yang suaranya ngikutin. Gak di satu tempat gitu. Jarwo juga denger dan dia ketakutan. Saya mencoba menenangkan. "Udah aman, pasti selamat kok sampai pulang." Habis bilang gitu,
Ternyata di atas kepala saya, jarak mungkin 15 meter, ada Mbak Kunti lagi terbang. Di atas Jarwo juga ada, tapi pocong yang melayang kayak roket. Jarwo nyetir sambil nangis. Wah, saya malah ketawa sambil nyeletuk. Heh, setan, kalau kamu punya keberanian, sini kejar saya. Jangan beraninya ke teman saya. Waduh, ternyata berakibat fatal. Di atas saya tiba-tiba banyak kuntilanak bertebaran ngejar saya. Saya nyetir tuh sambil teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu yang rantangin, lu yang geter. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil baca syahadat dan ayat kursi. Setiap saya baca ayat kursi, kuntilanak-kuntilanak itu menghilang satu persatu, sampai akhirnya gak ada lagi yang ngejar. Nasib Jarwo gimana? Dia ketinggalan jauh. Ternyata ngisi bensin dulu. Jadi dia dikejar sendirian nih. Jarwonya kayak dikejar dia. Isi bensin dah gue. Lo tai banget. Gimana? Aduh. Singkatnya, setelah drama kuntilanak Morbius dan kuntilanak bertebaran tadi, ini scene paling epic sih. Pas saya sampai rumah, ngelihat jam udah jam 9 malam. Padahal seharusnya kampus ke rumah cuma 1,5 jam. Ini bisa ngaret lama banget. Berarti waktu kayak bergerak cepat pas kejadian itu. Saya salim sama orang tua lalu masuk kamar. Tiba-tiba saya lihat diri saya sendiri lagi tidur. Di situ saya langsung merinding ketakutan. Badan serasa mandi keringat, dan keringat ngucur deras kayak orang abis olahraga. Jadi ya udah, saya tidur di samping diri saya sendiri. Besoknya saya dibangunin sama orang tua. Pas bangun, ternyata banyak orang yang ngejenguk saya. Kata mama, saya udah pingsan selama 3 hari. Wah lo. Wah anjir. Pas waktu itu pulang dari kampus sama siapa tadi temennya? Jarwo. Keadaan saya kayak orang linglung. Diajak ngobrol diem aja, gak nyaut. Mata tuh tatapannya kosong. Terus digotong dan dibawa ke kamar. Lalu akhirnya saya pingsan. Keluarga panik. Di hari kedua saya gak sadar. Orang tua sampai memanggil orang pintar. Kata orang pintarnya, udah gak apa-apa, anak ibu dan bapak aman. Dia sedang bertarung di jalan Allah. Dia spesial dan punya keberanian yang sangat besar dibanding orang-orang seusianya. Jadi begitu aja bang cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, bingung, atau masih belepotan. Soalnya baru kali ini storytelling lewat ketikan. Sukses terus buat podcast Malam Kliwon. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata dia sudah tidak sadar selama 3 hari. Bisa begitu? Iya. Coba gue mau cari kayak apa sih sosok Morbius tuh. Gak sadar pasti. Nah itu dibius. Pokoknya berbau bius-bius lah pokoknya. Oh ini ya Jared Leto ya yang mainin ya. Serem ya. Kayak siluman berarti ya. Bukan hantu biasa gitu. Emang kita juga sering denger ya kalau hantu penunggu rumah itu beda sama hantu yang memang didesain untuk mencelakakan orang. Iya kan? Iya. Hantu kiriman tuh beda gitu. Tadi juga gak diceritain ya si orang pintar ini nyembuhinnya tuh gimana ya. Enggak. Cuma dibilang aman ini anak bapak mah. Bertarung di jalan Allah dia. Cuman yang keren yang bapaknya yang ini ya, yang di mobil tadi ternyata udah tahu kalau itu kiriman. Iya. Ada orang yang berusaha mencelakakan dia dan keluarganya. Morbius. Tapi sebenarnya si siapa?
Mas siapa yang ngirim nih namanya? Nggak tahu ya. Dialah. Si pengirimnya nih kuat berarti. Berani. Takut banget. Berani dia. Sampai nantangin, sampai akhirnya selamat sampai di rumah walaupun kekuras habis tuh ya. Bengong 3 hari tuh. Iya. Pingsan bahkan 3 hari. Berani dia, jujur, nyalinya ada dia. Iya. Meskipun geter ya di intilin kuntilanak Banyak loh bertebaran. Dan Allahu Akbar, Allah. Gue kebayang tuh paniknya tuh. Jarwo-nya nih anjing nih. Lo makan itu emang teman saya tuh mbak, begitu mbak. Udah teman saya lah. Saya nggak nantangin ya, tuh dia yang nantangin. Iya. Saya udah mau isi minta bensin. maaf dari tadi. Saya udah minta Oh maaf. yang nantangin no dia no. Saya udah minta maaf. Tapi 3 hari jadi orang tuanya mah panik bro. Panik lah. Gila. Tapi nggak ke rumah sakit ya? Hah? Nggak ke rumah sakit ya? Nggak tahu deh. Mungkin udah. Yang dipanggil orang pinter gitu. Karena ciri-cirinya kan bengong, kosong, diajak nggak ini gitu. Kalau ciri-cirinya demam, keluar busa misalnya kayak gitu mungkin ke rumah sakit. Oh, ini bengong. Bengong pak. Bengong apa? Bengong apa? Mikir apa? Itu 3 hari. Iya 3 hari aja. 3 hari apa? Kenapa lucu banget ya? Lo dikejar gitu banyak gimana lo? Sama kayak dia pasti Allahu Akbar, pasti begitu gua. Biar kata naik mobil juga, naik motor sama aja dah. Dikejar Tapi apa? kalau dikasih opsi nih, lu mendingan dikejar hantu pas naik mobil apa pas naik motor? Naik motor. Kenapa? Set, dari warkop gampang parkirnya. Oh, benar. Atau set kan diikutin set gue ngerem muter balik gue. Wah, dadah. Ya, dia mau terbalik. Tolol. Hantunya tolol. Iya. Lagi gini terbang. Mas- Ya, mau terbalik si anjing. Terus pun kalau lo digoncengin gitu, refleks gue kayak masih set ngerem aja udah gitu. Ayo deh, gimana gitu. Dia gitu ya. Iya, gue bilang, Mas sampai gitu loh. hei, kalau di mobil nih, yang serem Tapi kan pak. di luar nih, diikutnya di luar gitu. Ya, tetep aja pak. Karena ketutup ya. Tetep Dengan- aja gua lo sih nggak mendingan motor tahu sih. tiba-tiba lo ada di depannya, di belakang atau di samping lo, atau cuman ada di spion tengah. Nggak mau gue, nggak dulu. Bener, Iya sih, gue juga memilih motor sih. nggak mau, bener. Kayak motor tuh lu masih terkonek sama dunia luar gitu. Nggak juga kalau Lah iyalah. gua. Kalau motor tuh lo sendiri tapi tidak sendiri gitu. Di ruang yang tidak sendiri gitu. Kalau Ya di itu mobil maksud tuh gua. di sendiri banget udah gitu. Ya itu maksud gue, lu terkonek sama dunia luar kan. Kalau di Iya. mobil kan lu terisolasi. Oh. Makanya kalau ada kejadian-kejadian horor atau gue takut, gue pasti buka jendela tuh. Hmm. Empat-empatnya gue buka biar gue denger dari luar ada apa. Iya, kalau lagi takut gitu gue buka kaca dua-duanya. Oke lah kalau begitar. Oke, terima kasih buat semua teman Kliwon yang sudah berbagi cerita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye bye.